Assalamualaikum, hai teman-teman, bagaimana nih kabar kalian selama di rumah aja? Semoga sehat selalu ya, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Perkenalkan, kali ini saya mewakili kelompok 6 akan memaparkan pembahasan mengenai pengembangan alat evaluasi tes, beserta persyaratan dan penyusunan alat evaluasi. Buat kalian yang akan melakukan pengembangan evaluasi, ini merupakan hal yang harus diketahui sebelum melaksanakan pengembangan. Jadi, tonton video ini sampai akhir ya. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah konsep alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes adalah alat ukur yang disusun secara sistematis yang digunakan dalam rangka mengukur karakteristik orang atau objek dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Tes di dalamnya berisi pertanyaan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan. Jadi teman-teman, kita ketahui bahwa alat evaluasi tes ini digunakan untuk menghasilkan skor atau nilai dari suatu pengukuran melalui sejumlah pertanyaan. Nah, setelah mengetahui konsep alat evaluasi tes, pembahasan selanjutnya yaitu ada fungsi alat evaluasi tes. Fungsi pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan psikologis pendidik dan peserta didik. Jadi, alat evaluasi tes digunakan bagi peserta didik untuk mengukur tingkat perkembangan proses belajar, sehingga peserta didik dapat mengetahui hasil evaluasi yang dijadikan pedoman untuk mengetahui status dirinya. Sedangkan bagi pendidik, alat evaluasi tes digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan program pembelajaran. Berikutnya, fungsi kedua, yaitu untuk memenuhi kebutuhan didaktik. Jadi, alat evaluasi tes berfungsi untuk membantu dalam menilai hasil usaha serta memberikan petunjuk tentang sejauh mana program pembelajaran yang telah ditentukan. Fungsi ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan administratif. Jadi, alat evaluasi tes berfungsi untuk menentukan hasil laporan mengenai perkembangan dan kemajuan peserta didik, sehingga nilai-nilai hasil evaluasi sangat penting sebagai bagian dalam mengambil suatu keputusan dalam pendidikan. Lalu, pembahasan berikutnya ada jenis-jenis alat evaluasi tes. Alat evaluasi tes ditinjau menjadi 4 kategori. Kategori pertama ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa. Di kategori ini, evaluasi tes terdiri dari 3 jenis. Pertama, tes diagnostik, yaitu tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa. Kedua, tes formatif, yaitu tes yang dilakukan pada saat program pengajaran sedang berlangsung. Ketiga, tes sumatif, yaitu tes yang diselenggarakan untuk mengetahui hasil pengajaran secara keseluruhan. Berikutnya ada kategori kedua, yaitu ditinjau dari segi cara mengerjakannya. Di kategori ini, evaluasi tes terdiri dari 2 jenis. Pertama, tes tertulis, yaitu tes yang dilakukan secara tertulis, baik dalam hal soal maupun jawabannya. Kedua, tes lisan, yaitu tes yang disajikan baik pertanyaan maupun jawaban dalam bentuk tulisan. Selanjutnya kategori ketiga, ditinjau dari segi cara penyusunannya. Di kategori ini, evaluasi tes terdiri dari 2 jenis. Pertama, tes buatan guru, yaitu tes yang dirancang dan dipersiapkan oleh guru, yang mengacu pada karakteristik untuk tetap menjamin validitas maupun reliabilitasnya. Kedua, tes terstandar, yaitu tes yang dikembangkan dengan mengikuti prosedur serta prinsip pengembangan tes secara ketat. Selanjutnya kategori keempat, ditinjau dari segi bentuk jawabannya. Di kategori ini, evaluasi tes terdiri dari 2 jenis. Pertama, tes objektif, yaitu tes yang keseluruhan informasi diperlukan untuk menjawab tes telah tersedia. Variasi dari soal objektif adalah benar salah,
pilihan ganda, menjodohkan soal pertanyaan dan jawaban. Kedua, tes esai, yaitu tes yang menuntut siswa untuk mengemukakan jawaban dalam bentuk tulisan. Nah, setelah mempelajari tentang konsep alat evaluasi tes, pembahasan selanjutnya yaitu pedoman pada alat evaluasi. Di dalam pedoman alat evaluasi terdapat komponen alat evaluasi yang dijadikan sebagai pendukung untuk melakukan pelaksanaan. Komponen tersebut yaitu pertama, buku tes, yaitu lembaran atau buku yang memuat butir-butir soal yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Kedua, lembar jawaban tes, yaitu lembar yang disediakan oleh penilai atau pendidik untuk mengerjakan tes. Ketiga, lembar kunci jawaban tes, yaitu lembaran yang berisi jawaban-jawaban yang dikehendaki terkait butir soal-soal yang diberikan dalam tes. Keempat, pedoman penilaian, yaitu berisi keterangan, rincian tentang skor atau nilai yang diberikan kepada siswa bagi soal-soal yang dikerjakan. Pembahasan selanjutnya yaitu ranah penilaian alat evaluasi tes. Terdapat 3 ranah yang harus diketahui dalam penerapan alat evaluasi tes. Pertama, ranah kognitif, yaitu ranah yang mencakup kegiatan mental yang menyangkut aktivitas otak berupa pengetahuan, hafalan, ingatan atau knowledge. Kedua, ranah afektif, yaitu ranah yang mencakup internalisasi sikap yang menunjuk ke arah pertumbuhan batinia yang membentuk nilai dan menentukan tingkah laku. Ketiga, ranah psikomotorik, yaitu ranah yang mencakup persepsi, mencakup kemampuan dan keterampilan yang meliputi beberapa komponen dengan lancar, tepat, urut, dan efisien. Nah, pembahasan berikutnya itu adalah persyaratan alat evaluasi tes. Dalam menggunakan alat evaluasi, terdapat 5 unsur yang harus diperhatikan. Pertama, validitas, yaitu kesesuaian antara hasil tes dengan kriterium. Kedua, reliabilitas, yaitu taraf kepercayaan terhadap suatu tes. Ketiga, objektivitas, yaitu tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi pelaksanaan tes. Keempat, praktibilitas, yaitu tes yang mudah dilaksanakan, mudah diperiksanya, dan dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk yang jelas. Kelima, ekonomis, yaitu dalam pelaksanaan tes tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama. Baik teman-teman, udah sampai di penghujung pembahasan nih. Nah, di pembahasan berikutnya ini ada pelaksanaan alat evaluasi tes. Sebelum melaksanakan evaluasi, terdapat sasaran atau objek yang menjadi titik pengamatan. Terdapat 3 unsur pada sasaran alat evaluasi tes. Pertama, input, yaitu terdiri dari calon peserta didik yang baru akan memasuki sekolah. Kedua, transformasi, yaitu terdiri dari peserta didik, pendidik, dan personal lainnya, bahan pelajaran, metode mengajar, dan sistem evaluasi, sarana penunjang, dan sistem administrasi. Ketiga, output, yaitu terdiri dari hasil lulusan suatu sekolah yang dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah dalam penyusunan alat evaluasi tes. Terdapat 9 langkah dalam penyusunan alat evaluasi tes, yaitu pertama, menyusun spesifikasi tes, yaitu berisi tentang penyusunan uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki suatu tes. Penyusunan spesifikasi tes mencakup 4 kegiatan, yaitu menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi, menentukan bentuk soal, dan menentukan panjang tes. Selanjutnya langkah kedua, yaitu menulis soal tes.
Menulis soal tes yaitu menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Ketiga, menelaah soal, yaitu menunjukkan kesesuaian antara draft test yang telah disusun dengan isi dari konsep dan kisi-kisi yang telah disusun. Keempat, melakukan uji coba, yaitu mengkaji pengukuran untuk memperbaiki kualitas soal. Uji coba dapat digunakan untuk menganalisis item, menganalisis bagaimana rencana pelaksanaan, memperkirakan penggunaan waktu pengerjaan, mengamati kejelasan format tes, kejelasan petunjuk pengisian, dan pemahaman bahasa yang digunakan. Kelima, menganalisis butir soal, yaitu mengkaji butir-butir pertanyaan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan setiap soal yang digunakan. Keenam, memperbaiki tes, yaitu melakukan perbaikan tentang bagaimana soal yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Ketujuh, merakit soal tes, yaitu menyusun keseluruhan butir pertanyaan yang disusun secara hati-hati hingga menjadi kesatuan soal tes. Kedelapan, melaksanakan tes, yaitu menerapkan tes pada objek atau sasaran pengamatan. Dan yang terakhir yaitu kesembilan, menafsirkan atau interpretasi hasil tes, yaitu membuat kesimpulan berupa pernyataan mengenai hasil pengolahan tes. Nah, udah masuk ke pembahasan terakhir nih teman-teman, yaitu kita masuk ke pembahasan mengenai pengembangan alat evaluasi tes. Terdapat 7 pengembangan alat evaluasi tes. Pertama, mengidentifikasikan hasil belajar, yaitu merumuskan bidang studi yang hendak diukur hasil belajarnya. Kedua, mendeskripsikan materi, yaitu memahami hasil belajar yang diperoleh dari materi dalam proses pembelajaran. Ketiga, pengembangan spesifikasi, yaitu mengembangkan 2 atau lebih hasil pengembangan tes. Keempat, menulis butir-butir tes dan kunci jawaban, yaitu untuk mengukur variabel dengan berpedoman pada kisi-kisi. Kelima, mengumpulkan data uji coba, yaitu mengumpulkan data uji coba yang dilakukan dengan mengujikan instrumen berdasarkan kisi-kisi yang telah ditentukan dalam proses penerapan alat evaluasi tes. Keenam, menguji kualitas tes, yaitu pengembangan alat ukur dalam ilmu alam untuk menguji kelayakan tes dalam memberikan keputusan yang terbaik. Dan langkah selanjutnya atau langkah yang terakhir yaitu ketujuh, melakukan kompilasi, yaitu menyusun kembali butir setelah uji coba dengan membuang butir yang jelek dan menata butir yang baik. Nah, udah masuk ke bagian kesimpulan nih teman-teman. Jadi, dari pemaparan tadi kita tahu bahwa di dalam pengembangan alat evaluasi tes itu ada konsep alat evaluasi tes yang terdiri dari pengertian, fungsi, dan jenis evaluasi tes. Dalam melakukan pengembangan alat evaluasi tes, kita harus mengetahui pedoman, persyaratan, maupun langkah dalam penyusunan alat evaluasi tes. Karena pada hakikatnya keputusan yang terbaik karena adanya pelaksanaan tes yang terbaik. Jadi sekian aja nih teman-teman dari kami. Semoga apa yang tadi dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.